Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita masuk ke tafsir surat Al-Baqarah ayat 278, 279, 280, 281. Wow, banyak. Ini masih tentang riba. Betapa seriusnya masalah riba ini, walaupun saat ini riba itu menjadi satu hal yang sudah jamak sehari-hari. Pelaku riba itu tidak merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Baik, kita masuk saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat ini sangat serius, peringatan dari Allah mengenai meninggalkan riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu maksudnya menjalankan perintahnya, menghindari larangannya. Apa yang diminta adalah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jadi begitu riba itu diperintahkan, menghindari riba itu diperintahkan, tidak ada toleransi lagi, harus segera dilaksanakan saat itu juga, karena perkara ini benar-benar serius. Mengambil harta dari orang lain secara zalim. Untuk lebih memperkuatnya lagi, dalam satu ayat ini Allah menyatakan in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Sudah di awalnya disebutkan wahai orang-orang beriman, di bawahnya lagi orang-orang beriman lagi. Jadi Allah mengkaitkan betul-betul antara iman dan meninggalkan riba. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Lebih menguatkan lagi, maka jika kalian tidak kerjakan, kalau kalian bandel tidak mengerjakan saat ini juga, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya menyatakan perang terhadapnya. Apa yang dimaksud dengan menyatakan perang? Di zaman itu, siapa yang tidak meninggalkan riba, dipenggal lehernya. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan demikian. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jika kalian bertobat, maka bagi kalian modalnya. Jadi kalau kalian mau bertobat dari riba ini, tinggalkan bunganya, ambil modalnya. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak menganiaya dan kalian tidak dianiaya, adil. Betul enggak? Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang itu memiliki kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Di sini Allah membuka sisi kemanusiaan manusia. Kalau dia nggak mampu, tolong dong ditunda waktunya sampai dia mampu. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu menyedekahkannya, maksudnya membebaskan dia dari utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi Allah
menyatakan bahwa orang-orang yang membebaskan orang lain dari hutang itu sungguh itu perbuatan yang berat buat manusia, tapi di hari akhirat maka dia akan mendapat balasan sehingga dia puas. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah kalian di hari kalian semua kembali padanya kepada Allah. Jadi bersihkanlah diri kalian dari perbuatan ini supaya nanti kalian semua tidak punya beban dosa di hari ketika kita berjumpa dengan Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di hari itu setiap perbuatan itu dibalas dengan sempurna pada tiap-tiap manusia. Dan dari apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dianiaya. Jadi kalau mamanya kita berbuat salah di hari, jadi begini ceritanya. Kita meminjamkan dengan orang lain. Sahabat-sahabat di masa itu meminjamkan uangnya sebelum surat tentang riba, sebelum ayat tentang pengharaman riba ini diturunkan. Sudah berjalan. Nah, ketika ayat ini diturunkan, sangat manusiawi sekali kan ya, kalau ada orang yang sudah melihat angka tuh di depan mata tuh, oke, aku pinjamkan 100 juta rupiah, nah nanti aku akan dapat 110 juta rupiah, dapat 10 juta rupiah ekstra. Nah, ketika ayat ini diturunkan, hilang kan 10 juta itu. Sangat manusiawi, orang tuh ngerasa aduh, seperti itu. Nah, disinilah untuk menghilangkan keraguan setiap manusia yang ada, Allah nyatakan bahwa hukumannya keras di dunia, penggal lehernya, di akhirat pun ancamannya besar sekiranya mereka melakukan itu diam-diam, tetap mengambil ribanya. Oke, itu dulu untuk Al-Baqarah ayat 278, 279, 280, 281 tentang riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.